bulan kemarin di Padang Bulan, Jombang itu kita membuat acara yang oleh Cak Fuad, orang tertua dan paling menjadi sumber ilmu kita, yaitu Bapak Ahmad Fuad Effendi, dikasih judul Dzikrul Ahibba. Dzikrul itu mengenang, mengingat. Ahibba itu jamak dari hub, orang yang kita cintai, kekasih. Jadi bisa mahbub, bisa macam-macam, tapi Cak Fuad memilih jamak yang namanya Ahibba. Jadi nama acaranya Dzikrul Ahibba. Nah itu kita pasang semua foto teman-teman kita, senior-senior kita yang sudah dipanggil oleh Allah, yang rata-rata adalah orang yang terbaik di antara kita. Jadi dari Pak Dinuri, dileke ya Pak Dinuri, mudah-mudahan yang baru-baru tanya-tanya kepada yang lama-lama. Semua tahu Pak Dinuri orang yang terdekat dengan saya sejak tahun 1969, orang yang paling setia. Terus apa meneh? Pak Rahmat Mulyono, ini juga dahsyat ceritanya. Dia orang yang bersama saya juga ya kira-kira 6 tahun atau 7 tahun sesudah Pak D. Itu bareng sama Pak Snevi, Mas Joko ini. Itu temenan mereka bertiga. Jadi mereka bertiga ini, Pak Rahmat almarhum sama Joko sama Nevi itu dulu berguru di Bangau Putih, silat Bangau Putih di Bogor. Jadi suatu hari saya sama Pak D Nuri almarhum dolan ke Sekaten. Di sana ada tinju pertandingan tinju di Sekaten dulu. Tak sawang sekolah tuh kok koyo Rahmat tuh kayak. Tenang Rahmat boleh. Adu tinju. Iki piye kok iki dadi petinju piye tak parani tenan. Kowe ngerti sapa ring orang yang mengantarkan petinjunya naik itu? Gue ember ya lo ya, gue ember, gue anduk, lagi Pak Nevi Budianto. Tadi, lu kok Nevi tadi pelatih tinju, lagi piye? Piye cerita piye yang, terus ternyata ceritanya pokoknya sore-sore di parani Rahmat, Vi, melu aku, nanti ya wis to melu to, bul, jak nang alun-alun, ya lah. Kon gawe ember karo anduk, nggo nek istirahat istirahat 1 menit di antara ronde iku dhek sing ngusap-ngusap ngono kae. Dan Rahmat diskualifikasi, kalah. Apa sebabnya? Lah kowe iki tinju apa pencak? Oh tinju kok. Wah. Wes kaya ngono kae. Tinju itu kan terbatas ya toh, straight atau jab gitu atau swing atau hook atau uppercut. Itu tok. Terus ra entuk nyikut, ra entuk nyelentang, ra iki ora Rahmat iki gelut iki. Kita isin ta kuwi. Sebagai pelatih kan isin ya tinju kuwi piye ya. Itu Pak Rahmat ke. Pak Rahmat ya ini kalau diceritain dawa. Pak Rahmat ini luar biasa ceritanya. Banyak sekali yang lebih dahsyat dan sama dahsyatnya dengan Pak Nevi. Rahmat itu orang yang paling rajin sholat di Kiai Kanjeng ya, paling rajin sholat dan adus. Jadi surgep adus. Pokoknya perjalanan Kiai Kanjeng numpak bis nanti leren ning warung mesti jek metu golek-golek ning mburi-mburi omah ana sumur langsung mudo adus ngono kuwi. Tur mudone kuwi lho sing ora tahan kuwi lho. Nah dia lupa kalau keluar negeri dia rajin adus tak modar tuh Mas. Jadi kita dari Melbourne ke Canberra naik bis, berhenti di tengah jalan, di tengah lapangan, kita makan nasi bungkus. Rahmat hilang karena di sebelah sana ada sungai, ada danau, langsung mencolot bayur. Wah, adem banget. Ngopo kuwi adus ya, Australia adus. Nah itu Rahmat, ceritane gue ya top tenan gue. Rahmat itu kekasih kita lah, luar biasa dengan keistimewaannya. Dan tidak pernah bicara kecuali dengan nada membentak. Jadi nak telepon Rahmat ini tengah-tengah Kiai Kanjeng latihan kok dia ditelepon bojone, apa anake, apa sapa wae kuwi kaya wong kerengan to. Apa iki pas latihan kok telepon-telepon stok kowe piye kowe iki wah buanter banget ya Mas. Kuwi nyenengke tenan. Tadi nek Pak Rahmat telepon malaikat moro kabeh. Wah apa iki. Rahmat. Oke, sapa meneh?
Pak Harwanto, bagi senior-senior Ma'iyah ngerti Pak Harwanto toh? Pak Haryanto itu kan yang high tech gitu loh, yang teknologi tinggi. Kalau yang baru-baru kan masih low tech gitu. Pak Harwanto kan high tech. Ngono ki salah satu dagelane. Apa dagelane siji meneh? Sabndas. Oh iya, nek nang mantenan ki nek prasmanan kae jare Pak Harwanto ya nek wong sing ora duwe izin ya iso cepet entuk wong njupuk dhewe-dhewe. Nek wong sing sopan-sopan kaya awake dhewe iki lek keri-keri jebul sope iki wis minggari banyu dianguk lho kok ora ana apa lho mengono ndas iki. Ndase dhewe ta akhire mangan sopes. Itu Pak Harwanto. Sop ndas. Pak Harwanto banyak rekamannya, insya Allah kuat suatu hari itu kita ikuh bagaimana didengarkan kembali oleh generasi berikutnya. Pak D meninggal umur 58-59 kira-kira ya. Rahmat meninggal umur 51-52. Pak Harwanto lebih muda lagi. Pak Harwanto ketika sakit yang pertama di Rumah Sakit Hidayatullah, tak parani terus dicekel tanganku, terus takon, "Cak, kula niki mungkin mlebet swarga to, Cak?" Terus aku njawab, "Piye kuwi njawabe?" Kuwi takone ngono tenan. "Cak, mungkin kula mlebet swarga to, Cak. Dadi rumangsane aku iki duwe catetan." Karo nangis kuwi serius kuwi, Mas. Karena dia infeksi usus buntu. Karo nangis karo menderitake takon, "Cak, niki kula mlebet swarga to mengke?" Aku njawab ya wis tenang beres. Ora cetha kae kalimat gue. Karena aku jawab iya engko dinusoni ya karo kono. Nek jawab ora kan nglarani dhek. Kan iki kan jawab pertanyaan iki ampuh tenan. Dadi aduh Pak Harwanto. Oke. Pak Idris Sardi, ya Pak Idris Sardi, semua teman-teman ya, karena Idris Sardi selalu takzim dan ikut pementasan kalau di sekitar yang beliau bisa jangkau. Terus Bang Fauzi itu guru politik kita, itu orang angkatan 66 yang aktif sejak zaman dulu, menemani kita semua, juga menemani Pak Mustafa, menemani para sastrawan. Disebut aja siapa meneh? Pak Burhan Muhammad itu yang meninggal kecelakaan helikopter. Dia duta besar Republik Indonesia di Pakistan bersama istrinya, itu juga aktivis Ma'iyah, dan dia adalah salah satu senior yang paling lama karena Nevi Budianto Pentas, Joko Kamto Pentas, teman-teman musik dinasti namanya waktu itu Pentas, yang pertama-tama menyelenggarakan pementasan kami di Gedung Sinisono depan kantor pos itu adalah Bapak Burhan Muhammad ini. Dan Pak Burhan Muhammad sebenarnya sudah punya rencana-rencana banyak dengan Mas Sabrang, tapi Allah memanggilnya dan kita kehilangan orang yang terbaik di bidangnya. Mas Heru Yuwono, Mas Arif aktif di sini bertahun-tahun, Arif konstitusi, pokoknya dia khusus konstitusi, uripe lahir untuk mengurusi konstitusi. Nah, itu ada teks-teksnya. Pas Ali Syahbana itu sahabat kita, sahabat saya, sahabatnya Pak Nevi dari Mandar, dengan riwayat yang juga dahsyat. Ya, saya dekat, saya menjadi warga Mandar sampai hari ini. Sesepuh orang Mandar, Semandar itu Sulawesi Barat, itu yang mengantarkan, yang menyambung adalah Ali Syahbana. Terus Pak Budi Santoso, Mas Heru Yuwono itu support kita luar biasa, terutama di Kenduri Cinta. Terus Andi Priok itu juga betul-betul prajurit yang ikhlas dari Ma'iyah Kenduri Cinta, karena dia yang begitu aktif sampai nggawak ke ngombe, golek kendok setengah mateng semua. Andi itu yang beresin, dan mati masih sangat muda, umurnya saya kira paling 43-44. Siapa meneh? Wiwit ini juga prajurit yang dahsyat, gelandangan di Malioboro. Dulu ketemu Mbak Via dalam keadaan gitarnya untuk ngamen temen-temennya itu rusak, akhirnya dibeliin gitar oleh Mbak Via. Setelah itu dia ikut di sini, dia selalu datang, dia bantuin semua teknis di Surabaya. Bang Wetan Wiwit selalu datang. Dia ke Kenduri Cinta yang kemarin tuh kecelakaan di
jalan tol itu. Dia dalam rangka ke Kenduri Cinta dan untuk pertama kalinya naik travel. Ngopo lho bilang travel. Biasanya ya paling nyepur apa melu Kiai Kanjeng kan. Kemarin dia naik travel dewe. Dari semua penumpang travel itu yang meninggal cuma dia. Jadi Gusti Allah jangan nyejo tenan kuwi. Cetha kira-kira nek kuwi bermaksud sesuatu dengan Maya. Karena Wiwit itu anak yang miskin, tidak punya rumah, 10 bersaudara. Dia yang paling besar, dia kerja di Malioboro tanpa tempat tinggal, dan dia bukan pengemis mentalnya. Jadi nek tak kai duit, sik duit cak. Nek aku butuh njaluk. Nah, itu kan angel to kan ndelok wong ngono kuwi. Itu angel kuwi. Isiono cak isiono. Kan apik banget kuwi. Oke. Sapa meneh? Pak Endut ini yang nanganin penjualan kupluk, kaos, buku-buku semua yang di Maya di Surabaya sana. Dan itu juga prajurit yang luar biasa. Semua orang nomor 1 di bidangnya. Siapa benar? Rohanan ini yang bikin kiai musik seperti Kiai Kanjeng, namanya Kiai Jurus, aktivis dan ikut mendirikan Gambang Syafaat di Semarang. Terus Pak Mitra Mojokerto itu aktivis sejak awal Padang Bulan. Siapa benar ya? Pak Hendrik dari Jerman yang menciptakan, yang menemukan obat mata yang sangat bagus, yang namanya apa sekarang ya? Nanti bisa minta informasi ke bagus, penemuan herbalnya itu apa namanya? Dari Papua dia ambil pohon-pohon, daun-daun dan seterusnya, terus dia bikin perusahaan obat mata itu. Dan beliau aktivis Maya sekitar 5 tahun lah ya, sekitar 5 tahun. Kemudian Allah memanggilnya, anaknya 2 di Cipinang karena difitnah oleh jaringan narkoba. Sekarang sudah keluar dan meneruskan perusahaannya. Jadi Hendrik itu orang Jerman yang sudah berada di Indonesia 37 tahun. Itu dia kita peringati. Terus Gus Ibnu Sina itu punya pesantren di Suwayuwo di daerah Pasuruan. Beliau dulu yang ikut mengantarkan saya keliling acara yang saya beri nama Majelis Husnul Khotimah. Setelah Pak Harto menyatakan kepada saya bahwa dia benar-benar sudah akan mengikuti semua yang saya perintahkan, semua yang saya nasihatkan, sholatnya gimana, wiritannya apa dan seterusnya, karena Husnul Khotimah itu menjadi tujuan akhir dari hidupnya beliau. Dan gara-gara itulah saya difitnah banyak orang. Jadi wong Indonesia iki kejem, nek wong wis salah iki didoni, didak-idak, dirasani, gitu kan? Ora entuk bener kan gitu kan? Wong nek salah ora entuk bener, gitu kan? Jadi Pak Harto juga tidak boleh memperbaiki diri, tidak boleh husnul khotimah kan gitu. Nek wong Indonesia lah ngono. Ku nek wis disalahke iki kowe terlanjur salah apa ngono wis, orang bukan memberimu solusi untuk menebus kesalahan, tetapi orang menikmati kesalahanmu itu. Sehingga saya pernah bikin rumus gini, kalau kamu berbuat baik 1000 kali, benar-benar jangan berharap akan ada satu orang yang akan menyebut atau mengingat bahwa kamu pernah berbuat baik, meskipun hanya 1 kali. Jangan berpikir akan ada orang yang memujimu 1 kali saja, 1 orang saja, jangan berharap. Tapi kalau kamu berbuat kesalahan 1 kali, kamu harus siap akan ada 1000 orang, mungkin 1.000.000 orang yang akan mengutuk-ngutukmu terus selama 1000 hari atau 1.000.000 hari. Jadi nek wis bener iki wah di Gusti Allah ke, nek wis salah ki setan-setan kan tur era untuk berubah kudu salah terus sepanjang hidupnya. Itulah salah satu kekejaman budaya bangsa Indonesia. Terus di antara 20-an tadi itu ada ibu 4 orang, 1 ibu saya yang juga meninggal 3 tahun yang lalu kira-kira. Terus ibunya Mbak Via yang berapa hari Mbak Via? Ibunya Mbak Via waktu di Jombang itu sudah berapa hari? 7 hari ya. Oh, jadi itu 7 hariannya mamanya Mbak Via. Terus Bu Burhan sama 1 lagi Mbak Nino istrinya Cak Nang yang juga mengasuh garis belakang Padang Bulan di Jombang selama bertahun-tahun, dan
istrinya, jadi adik saya, adik ipar saya 2 orang yang juga meninggal dalam usia yang sangat muda. Itu semua pokoknya tidak mungkin kita ceritakan satu persatu, tetapi bagi kami itu sejarah yang sangat banyak nilai yang dititipi Tuhan, banyak sekali hikmah-hikmah yang lambat atau cepat harus kita pelajari semakin dalam. Nah, khususan malam ini saya ingin nyeritain dikit. Jadi Tuhan itu kalau memanggil saudara-saudara kita itu biasanya juga sama Tuhan diatur jadwalnya. Jadi misalnya ibu saya dipanggil itu pagi dipanggil, sehingga kita bisa nyiapin padang bulan dan penguburannya kita upacarakan pas padang bulan. Gue bayangin ibu kira jam 5 sore. Jadi kalau Gusti Allah harus dikai waktu untuk proses teknisnya. Dan lebih parah lagi kalau Allah memanggil ibu saya itu selesai padang bulan atau besoknya gitu. Wis kesel ra karuan kae wis ora turu selama padang bulan, terus ibu dipanggil, kan akhirnya tidak mungkin terjadi pengumpulan energi yang begitu besar. Nah, Allah menjadwal pas waktu ini. Sama dengan ibunya Mbak Via. Ketika ibunya sakit, Mbak Via harus di Jakarta menemani, sehingga anak-anak harus ada yang jaga di rumah. Nah, selama Mbak Via ke Jakarta menemani ibu di rumah sakit, saya sama Tuhan tidak diperbolehkan punya acara di luar Jogja. Jadi selama beberapa hari acaraku di sekitar Jogja, sehingga aku iso bali ngancani bocah-bocah. Begitu mama dipanggil, itu pas kita tidak ada acara 3 hari. Ibunya Mbak Via dipanggil, terus saya ke Jakarta, penguburan, proses segala macam. Dari Jakarta ke Bandung untuk dikuburkannya di Bandung, baru balik Jakarta lagi, baru saya balik ke sini lagi untuk acara berikutnya. Jadi meninggalnya ibunya Mbak Via itu ditaruh di tengah-tengah 3 hari yang tidak ada acara itu. Dijadwal secara sangat pas. Dan saya mengalami jadwal gitu sangat banyak. Misalnya saya kasih contoh satu. Saya ke Mandar, begitu Anda tahu Mandar ya, Mandar itu kalau pakai kendaraan dari Makassar itu sekitar 8 jam ke utara. Pakai kendaraan biasa, pakai kijang gitu ya. Begitu menjelang masuk Mandar, itu salah seorang anak maiyah di sana punya anak. Sehingga saya begitu masuk ke Tinambung namanya di tempat itu saya tidak ke penginapan, tidak langsung ke anak yang lahir ini. Jadi aku ndongani, aku segala macam lah malu ngupacarani anak ini. Kelak sekian belas tahun kemudian, 16 tahun kemudian, setelah berkali-kali saya juga ke Mandar, kami rombongan kumpulan anak maknya dari Jakarta, Surabaya, Malang, Lumajang, semua bareng-bareng ke Mandar. Begitu saya sampai Mandar, kira-kira 20 km sebelum masuk kota Tinambung, anak yang dulu saya temanin waktu lahir meninggal dunia. Jadi aku langsung nang bocah iki mau, aku sing ngancani, aku sing mengantarkan sampai ke pemakaman. Dadi karo Gusti Allah dijadwal pas gitu. Kuwi absurd. Jadi Gusti Allah ki mengarep nggodha rumah samoku aku rano piye, aku ki ono lho, tenan lho. Ki tak ora percaya iki kan gitu. Jadi Anda tolong amati hidup Anda. Anda harus temukan kapan Allah hadir lebih dekat kepadamu. Temukan simbol-simbolnya. Ditenono Gusti Allah carane ngekeki rezeki piye, carane nyopo kowe piye, carane ngelekke kowe piye, apalkan. Tarik gejala-gejala itu, temukan kesamaan-kesamaannya supaya kamu supaya kamu hafal terhadap perilaku Allah kepadamu. Ini beneran. Cara memberi rezeki aja beda-beda. Itu ya teman sekalian ya. Jadi kowe ora titen, kowe kleru-kleru perilakumu, keputusanmu kleru-kleru. Ditenono piye carane Allah mencintai kowe iki lho. Rutenya bagaimana, bentuknya bagaimana, momentum-momentumnya bagaimana, dititani. Kamu bikin penelitian sekian tahun, biasa enak ngene ya, biasa enak ngene kok ngene ya, biasa. Oh, Gusti Allah biasanya arep kaya rezeki aku iki, aku dikongkon ngene sik, aku kudu mbayari kok sik, aku kudu loro sik apa piye lah. Dititani pada setiap orang, itu ya. Nah, kemudian terakhir Zainul Arifin. Jadi Mas Zainul itu, jadi itu sama Allah dijadwal. Pokoknya singkat kata dia sakit, teman-teman Babang Wetan mengurusi, dan dia tidak ke rumah sakit. Kalau kebetulan saya, Mas Toto dan semua rombongan teman-teman Jogja kesana, ini ngomah terus. Jadi aku rono langsung tak gono rumah sakit, tak golek ambulan.
sudah dari Mojokerto pindah rumah sakit, pindah ke Surabaya untuk identifikasi yang lebih bagus, sampai akhirnya semua pembiayaan kita beresi bukan karena kita punya duit, tapi karena saya bisa SMS Karwo. Begitu nerima SMS-ku langsung mencolot, langsung telepon kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit langsung telepon, "Nggih, Cak, sendika Cak, pun beres, rasa mikir." Ah, wis beres. Ning nek yo jol angel arep SMS Sultan. Engko ndak kena Sabdorojo aku ngomong. Oke. Pokoknya beres semuanya. Dia mendapat tempat yang VVIP gitu. Ini saya singkat ceritanya. Pokoknya semua, tapi sakitnya Mas Zainul memang sangat parah. Hatinya, levernya tinggal sepertiga lah kira-kira. Kemudian dia juga kanker yang menyebar kemana-mana. Dan di puncak parah-parahnya itu Zainul meminta, "Cak, aku golekno lagu Kulsum, Cak, tak ono sing mbahku gak ro judule, tapi aku bertahun-tahun dolek gak kepethuk-kepethuk." Saya itu terus langsung sama Allah itu dikasih kecerdasan. Sik Nul, tak buka handphoneku. Terus, iki mesti. Tak setel, "Nggih niku Cak, Masya Allah, nggih niku sing kula doleki," gitu. Mbok sampai protol ndas kula doleki gak ngono arek Jawa Timur. Gitu kan. Niki wau dalu niku kula niku lho. Kula niku ceguken niku, mbok ceguken mboten leren-leren Cak. Terus akhirnya kali dokter dikai pil niku regane 275.000. Nggih kula kait sakniki gitu mon ana ceguken regane 275. Ki wong Jawa Timur ini lara ya lucu ya. Lara ya cek ndagel. Jadi dia sudah udah parah sekali. Ya. Terus saya bilang ke lagu Umi Kulsum judulnya Hadithur Ruh ya. Hadithur Ruh, tanda-tanda roh. Coba lagu yang dicarinya itu pun menandakan perjalanan dia, bahwa dia akan dipanggil oleh Sang Maha Ruh kan gitu ya. Terus ngene lho, pokoknya ngene lho ya. Kon nek sedih hatimu wiritan aja akeh-akeh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wis terserah Gusti Allah. Aja akeh-akeh. Siji tapi temenan hatimu gitu ya. Engko nek awakmu rada enak selawat ono. Mongkon ahli selawat, harap diketahui saya bukan ahli selawat. Apa meneh patak warak mburiku iki. Gitu. Nek Islamianto isi oke gitu, di ahli selawat. Nek liyane iki nyuwun sewu lah ya. Kuwi iso kenal selawatan kowe iku wis karo Gusti Allah dihapus semua dosanya. Aku mengherankan toh, ana Joko Kamto, wong Joko Kamto iku kaya ngono kaya mbiyen urus. Alah jan wis. Kok njur selawatan kuwi kan Gusti Allah lek kagum ra karu-karuan. Ya Allah, ana hambaku preman penjaga THR sing amis yo yang ngono kae ya. Kok selawatan. Terus guru kami semua selawatan adalah Muhammad Zainul Arifin yang tadi Anda dengar suaranya. Itu sekalian ya. Dah. Kemudian lalu lintas kita bergilir, teman-teman Bang Wetan terus menerus menjaganya. Akhirnya ketika kami pementas Ma'iyahan di Nogotirto, ketika kita di Nogotirto sekitar jam 8 kita mau siap-siap naik panggung, ada berita Zainul Arifin meninggal dunia. Ki pas arepmu nggak panggung Mas. Yes. Padahal kelangan Zainul ki ya Allah abote ya Allah. Gak nul suaramu iku cik apike nul. Suara kaya ngono apike ya Allah, suara Zainul mesti mlebu swarga nul suaramu nek kon mbuh ngono. Ya iki ndagele ngono iku ya. Ya Jawa Timur rek guyon ngono iku dia sakit aja guyon terus kok gitu loh. Terus sudah akhirnya sudah kita Ma'iyahan di Nogotirto itu Ma'iyahan di dalam situasi yang sangat grantes, mendalam, sedih. Tetap juga kita mencoba untuk tertawa, untuk supaya life goes on gitu ya, life hidup harus diteruskan. Sehingga malam itu kita akhiri setengah 12 terpaksa, karena kita harus sampai di Trowulan sebelum jam 8 pagi. Kalau bisa jam 6 udah sampai sana, karena kita harus ngurusin
prosesi menjelang pemakaman. Pemakaman jam 8.04. Jadi kami di sana sampai jam 6 ya Mbak Fia ya. Jam 6, Kiai Kanjeng jam 7 gitu ya. Terus tepat pemakamannya itu kita mulai prosesnya jam 8. Pas sebagaimana direncanakan. Nah, dan ada satu yang saya sangat bersyukur kepada Allah, diberi kenangan oleh Allah melalui Zainul Arifin. Jadi Zainul Arifin itu saya bilang, kon nek pas sedih hatimu wiritono, nek kon pas rada enak awakmu selawatono ya. Tapi nek kon longgar pikiranmu iso mlaku, hatimu iso mlaku, nggayo lagu nul. Jadi Zainul tuh bikin lagu dalam keadaan lumpuh itu. Terus dia bikin lagu. Terus dia menyanyikannya sambil berbaring tuh menyanyikan. Dan suaranya wis suara wong loro banget ngono kae. Wis ora iso ya tadi. Terus dia rekaman itu dikirim ke Jogja. Kiai Kanjeng standby dengan musiknya. Teman-teman sekalian, Anda tahu ya kalau yang namanya rekaman itu musiknya dulu ditentukan C minor apa E minor apa F apa ngono kae. Baru vokalnya menyesuaikan diri, betul enggak? Dan nanti kalau isi vokal itu pasti sesudah musik. Musiknya wis temoto sik teng 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 baru suaranya melu. Ini enggak. Zainul pokoknya berdendang-dendang ya mung direkam handphone ngono kae. Itu nadanya Zainul itu pas. Jadi Zainul enggak pakai gitar, enggak pakai apa, pokoknya nyorong nutok iki pas sama musiknya Kiai Kanjeng di wilayah D minor. Terus ritmenya. Jadi Zainul tuh musiknya Zainul tuh ada di dalam hati dan pikirannya. Melakukan deng 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 itu kita enggak perlu ngedit. Orang perlu benggang nyepet ora. Jadi pas sebagaimana. Jadi on tempo jenenge. Ngono ki on tempo jenenge ya. Ah, saya campur tenan deh. On tempo ya. Oh lagi ngerti saya udah on tempo nih ya. Oke. Nah kemudian jadi rekamannya dan sudah diedit maksudnya diresiki, di keseimbangannya dibikin ya, suaranya diunggah ke sidik, sarone diduk ke sidik supaya ada balance ya, balance ya, balance. Nah teman-teman sekalian, saya minta Anda semua mengerti bahwa sakit dan mati tidak ada hubungannya, gitu ya. Anda boleh sakit, saya boleh sakit, saya harus mati, Anda juga harus mati. Tapi jangan pernah mati karena dirimu, jangan pernah sakit karena dirimu, tapi sakit karena Allah. Artinya sakit tidak karena kesalahanmu, mangan sing ora-ora, ngobati awakmu tanpa ilmu sak piturute. Jadi loro karo mati ora ana hubungane. Kabeh monggo, ora masalah loro, ora masalah mati. Angger kuwi saka Gusti Allah. Ana wong sing loro berbulan-bulan ora mati, sing jaga malah ndisiki. Ya lah. Yang kemarin terjadi kemarin. Temannya Mbak Fia itu menggantikan namanya Mbak Fia karena sakitnya juga mirip-mirip, dirawat di tempat yang sama sangat parah. Dia masih tidak ada masalah, dirawat dengan sakit parah, malah ponakannya apa adiknya yang di rumah tiba-tiba meninggal. Orano arano bira, pokoknya turu bablas kayak Pak D. Jadi Pak D itu juga tanpa sakit, pokoknya pentas di doli menjelang pembubaran doli, karena satu-satunya yang diterima di doli hanya Kiai Kanjeng. Dan ada foto kenangan di mana Joko Jijit CS itu berfoto di tempat para prostitut itu memperagakan diri. Ya dongin. Aku ana fotone cah-cahetan iki. Aku ya gue ra konangan aku iku wajan kowe iki ya kok ya hajan wis. Ya wis ora apa-apa. Kita pulang jam 2 malam dari doli, terus makan pecel, pulang ke penginapan di hotel apa Kartini di Sidoarjo, turu. Nah temennya Mas Toto namanya Mas Amir itu sekamar sama Pak D. Terus isu-isu tangi subuh neng Pak D katanya kekeselen, ya ben ra apa-apa ben turuse.
Terus bar kuwi Mas Amir sholat subuh, kanca-kanca sholat subuh, bar kuwi nganti sarapan kok Pak De ora tangi-tangi. Padahal dia biasanya dia yang bangunin. Oh ki Pak De kesel tenan iki, ngono kabeh. Oh Pak De kesel tenan iki. Ya wis ora apa-apa kono do ngerokok sarapan kae, Pak De kesel tenan. Suwe-suwe kok ora metu-metu ya Pak De iki. Akhirnya lho, wah wis ora karu-karuan kae le wedi wis. Jadi sampai hari ini Kiai Kanjeng tidak berani nginep di tempat itu lagi. Gondak ono sing kekeselan gue mau. Anda semua dan saya, siapa saja akan mengalami itu. Jadi mari kita menyiapkan diri, menyiapkan keikhlasan kepada Allah. Semua itu hanya soal kita memang dari Allah dan tidak akan kemana-mana lagi kecuali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya teman sekalian ya. Okay.